Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pelajaran 5 pada halaman 117, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Berikut langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. 1. Mengamati gambar dengan cermat. 2. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. 3. Memahami setiap peristiwa pada gambar. 4. Menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Materi selanjutnya adalah muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, mendoakan orang lain. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Ketika ayah pergi keluar kota, kamu dapat mendoakan ayahmu agar selamat sampai ke tujuan. Ketika temanmu sakit, kamu dapat mendoakan agar temanmu cepat sembuh. Mendoakan orang lain adalah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Dengan materi muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Misalnya berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapat pertolongan. Meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Materi selanjutnya, muatan matematika KD 3.1 dan 4.1, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan 1. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Setelah itu, kita dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai. Dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ikut contoh soal cara menyelesaikan dengan menggunakan sifat pertukaran atau komutatif. Berikut, hitunglah hasil dari 120 ditambah 930. Kita selesaikan soalnya dengan cara bersusun ke bawah ya. 120 ditambah 930
Kita hitung dari bilangan satuannya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 9 hasilnya 10. Maka 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Nah, apabila posisi kedua bilangan kita tukar, apakah hasilnya akan tetap sama? Sekarang kita coba selesaikan hasil dari 930 ditambah 120. Kita selesaikan dengan cara bersusun lagi ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Maka 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Disitulah berlaku sifat komutatif. Maka 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Ingatlah kembali bahwa sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Perhatikan contoh berikut. Jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 45, 28, dan 35. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Penyelesaian, gunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk mempermudah perhitungan. Jumlah siswa seluruhnya sama dengan 45 ditambah 28 ditambah 35. Komunitatifnya 45 ditambah 35 kemudian ditambah 28. Angka 35 dan 28 itu adalah pertukaran dari angka sebelumnya. Menjadi sama dengan 80 ditambah 28 sama dengan 108. Jadi jumlah siswa di kelas 1, 2, dan 3 adalah 108 orang. Sekian untuk materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.